Kalau kiai haji nggak punya pondok itu ya belum kiai. Kalau profesor belum memiliki sebuah pendidikan yang bagus, bermanfaat untuk masyarakat ya belum profesor. Dia hanya mungkin profesor menara gading di kampus. Nanti setelah pensiun ya mungkin hanya berkebun 1 hektar. Yang senang hanya keluarganya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senat Smekta sekalian, kembali kita ketemu di Smekta Channel. Alhamdulillah pada hari ini Smekta Channel kedatangan seorang tokoh yang istimewa. Dia adalah seorang guru besar bersama Profesor Dr. Subandi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Raden Iwan MM, selaku Kepala Smekta dan Kepala SMK 1 Bogor. Luar biasa. Selamat datang Pak Ramadi ya di Smekta Channel. Tapi sebelum kita bincang-bincang, Pak Ramadi ya, pertama izinkan saya menyampaikan ucapan selamat berbuka puasa bagi teman-teman Muslim yang merayakannya. Ini hari ke-17 ya, Pak Ramadi ya, 17 ya. Pas saat diterbangnya Al-Quran. Ya, semoga dengan puasa kita ini itu mendapatkan ketakwaan kita semua. Amin Pak. Yang kedua, Pak Ramadi, kita juga mengucapkan ikut berduka cita yang sukawa atas meninggalnya gugurnya 53 awak kapal Nanggala 402 di perairan Banyuwangi ya, Bali. Semoga kita melakukan keluarga yang tinggalkan dengan Tuhan yang sabar. Dan mimpi kita semua jangan sampai terjadi lagi peristiwa ini ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang ketiga, jangan lupa teman-teman sekalian selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, tidak, yaitu pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak, cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas yang tidak diperlukan. Ya, karena kemarin kita dengar Pak Madi di mana India yang baru divaksin itu kemarin jumlahnya yang terpapar dalam waktu 24 jam 350.000 orang. Dan yang meninggal kemarin katanya 3.000 orang, luar biasa. Jangan sampai terjadi di India jadi di Indonesia. Oke, Pak Madi, silakan, luar biasa. Terus, semangat ya, sehat ya. Ya, amin. Ini Pak Madi, beberapa waktu yang lalu kami Smekta Channel itu mengundang Mas Profesor Komisi Nasional Pendidikan Kependidikan ya cukup lama kita bincang-bincang gaya ya. Nah sekarang dengan selaku kami ini juga mengundang Dewan Pendidikan. Ya, karena saya baca di peraturan pemerintah nomor 17 ya, 2010 itu tentang masalah Dewan Pendidikan. Ya. Nah, jujur kan itu kan belum semua orang tahu. Ya, kalau boleh saya mungkin agak sedikit kritik mungkin gaungnya itu tidak sebanter politik yang luar biasa itu ya. Nah, sekarang saya ingin tanya Pak Madi, Pak Prof ya, Prof, itu bagaimana tentang pendidikan di itu apa sih fungsi-fungsinya atau tugasnya ya, dan juga tentang bagaimana maksudnya anggotanya ya. Jika nanti mungkin sobat-sobat Smekta mungkin orang tua atau guru mungkin atau siapa juga bisa mungkin untuk positif dengan pendidikan itu dengan Jepur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iwan yang saya hormati. Jadi peran dan fungsi Dewan Pendidikan itu yang pertama adalah memberi motivasi kepada orang tua, masyarakat, peserta didik dan pengelola pendidikan. Terus yang kedua ada fungsi advokasi. Jadi ada pembelaan hukum. Jadi pembelaan hukum bagi anak didik, guru dan semua stakeholder yang ada di bidang pendidikan, khususnya di Nganjuk.
Terus yang ketiga mediasi, ya, fungsi mediasi. Manakala ada problem antara wali murid, peserta didik, dan sekolah, itu mediasi. Sedangkan yang keempat, controlling. Jadi fungsi controlling untuk dunia pendidikan, bagaimana mengelola sekolah yang bagus. Di Kabupaten Nganjuk, Dewan Pendidikan ini hadir sesuai dengan Permen 16 tahun 2018 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sedangkan mitra kami banyak. Kalau bicara tentang pendidikan, ada Komnasdik. Ini teman-teman Nganjuk ini Komnasdik luar biasa. Nah, dia bagian dari LSM bidang pendidikan. Yang namanya LSM itu proaktifnya luar biasa. Sedangkan Dewan Pendidikan karena ada rambu-rambu dan macam-macam, manakala sekolah punya masalah, tidak langsung kita blow up. Tapi mediasi dulu, fungsi mediasi jalan. Kok ternyata mediasi sudah bisa dari titik temu, nggak perlu disampaikan ke media. Kenapa? Karena mengelola pendidikan ini bagaikan kita beternak angsa, beternak bebek. Kalau kita gaduh, itu nanti tidak akan bertelur. Sehingga untuk pendidikan jadi masalah. Makanya bagaimana sinergi yang bagus antara siswa, wali murid atau wali siswa dan pengelola pendidikan. Dan saya memberi apresiasi yang luar biasa bagus pada teman-teman Komnasdik Jawa Timur, khususnya yang ada di Nganjuk ini. Ada Mas Zainal, ada Mas Faisal, ada macam-macam. Dan saya sinergi. Itu Pak Ilan, fungsi dan perannya. Terus ini Prof, siapa ya Prof yang anggotanya pendidikan di Nganjuk? Jadi anggota Dewan Pendidikan Nganjuk itu meliputi beberapa elemen. Yang pertama adalah elemen pakar pendidikan, saya sendiri Profesor Dr. Sumarji. Terus yang kedua dari kalangan NU itu Pak Muhammad Yasin yang sekarang sekda, tapi backgroundnya luar biasa. Ada dari unsur NU itu Kiai Haji Muhaimin, dulu Kadepak Nganjuk, sekarang dosen IAIN di Kediri. Dari unsur Patayat itu Bumin, ya, orang Sukomoro. Dari unsur Muhammadiyah, underground Muhammadiyah perempuan itu Bu Yuni. Sedangkan unsur Muhammadiyah sendiri Pak Wakid Darwono. Wakid Darwono itu dari Kertasana. Terus ada lagi dari praktisi pendidikan itu Pak Roni dari Keringan. Terus unsur masyarakat Pak Yono, ini mantan kepala SMPN 1 Tanjungan. Sehingga total ada 11 anggotanya yang meliputi seluruh elemen masyarakat. Tidak terwakili. Itu Prof, itu apa bidangnya Pak? Apa hanya khusus untuk pendidikan yang berikut ya, atau juga untuk semua kalangan di pesantren mungkin juga atau bagaimana? Jadi unsur yang dibina itu meliputi pendidikan formal masyarakat dan keagamaan. Sehingga di situ ada yang duduk di dalamnya KPU di Kemenak, itu masuk di lembaga Dewan Pendidikan. Dan mulai dari lingkupnya ya mulai prasekolah, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Cuma yang di Nganjuk ini fokus utama karena di bawah Bupati, pendidikan dasar sampai SMK, sampai SMP. Karena kita terikat dengan Dewan Pendidikan Provinsi, makanya seluruh elemen pendidikan yang ada di wilayah masing-masing menjadi cakupan tanggung jawab. Sinergi lah, termasuk kami hari ini di bidang Pak Iwan ini kan dalam rangka bagaimana sih fungsi Dewan Pendidikan Controlling. Ternyata Semekta kan bagus, ada Semekta Podcast dan lain-lain di multimedia ini. Ini salah satu kunjungan saya ke Semekta. Terima kasih Prof. Jadi kan juga apa ya, motivasi kami ya dalam hal ini untuk Semekta berjalan ke depan ya. Terus ini Prof, misalnya Prof, ada teman-teman Semekta ini atau teman-teman semua Semekta atau warga-warga masyarakat mungkin dan sebagainya, kalau ingin
berhubungan dengan yang pendidikan ini kemana? Apa ada kantornya atau ada apa yang bisa dihubungi oleh mereka? Ya. Jadi untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk itu ada kantornya. Kantornya satu komplek dengan Dinas Pendidikan. Oh, gitu. Jalan Dermojoyo. Oh iya. Ya, websitenya juga ada. Ada ya. Satu itu. Kalau mau menghubungi, kebanyakan ke sana itu banyak keluhan-keluhan. Misalnya banyak guru GTT, PTT yang tidak masuk nominasi, termasuk bagaimana program P3K untuk guru yang sudah lama ngabdi, termasuk K1, K2 yang luar biasa belum terpecahkan. Oh iya. Kalau call centernya, kita ada dihubungi nomor WA atau nomor teleponnya bisa? Ada, bisa dihubungi. Ya. Oke, call center saya mungkin nanti untuk masalah tentang alamat, website dan nomornya akan tertera di layar ini. Biar nanti sobat kita semua bisa untuk berkomunikasi langsung dengan Dewan Pendidikan itu. Nanti atas wawasan jenengan tentang masalah Dewan Pendidikan sehingga saya harapkan masyarakat kita semua bisa lebih giat ya Prof ya, lebih menggali Nganjuk. Terus ini Prof, sekali Prof, mungkin ya tentang masalah pendidikan. Bagaimana jenengan mensikapi atau menanggapi tentang masalah pandemi ini? Karena gini, jujur Prof ya, nah itu sedih Prof. Kita sekarang ngajar kelas awal nih, kelas 10 atau mungkin kelas 7 ya, atau yang 1 ya. Itu kita kayak seperti punya siswa glowing gitu. Ya. Karena memang kita jarang ketemu. Sehingga saya itu sering ketemu dengan siswa itu tidak kenal saya gitu ya. Atau saya tidak kenal dia, mereka gitu ya. Ini gimana ya pendidikan sikap ini sehingga ada semacam apakah juga itu sehingga maksudnya jangan sampai pembelajaran juga apa ya maksudnya tentang dapat ada semacam generasi yang terputus untuk kemampuannya. Gimana? Bapak Ibu pemirsa Semekta podcast yang saya hormati. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 mulai tahun 2019 sampai 2020 dilanjutkan 2021 ini dampak yang luar biasa pada pendidikan. Jadi pendidikan di Indonesia, walaupun kita bisa menggunakan sistem daring atau elemen sistem study, tapi yang namanya pendidikan tatap muka itu harus tidak bisa ditinggalkan seperti UT dan lain-lain. Kenapa? Karena segmen siswa kita masih tataran bawah. Misalnya pendidikan usia dini, SD, MI, MTS sampai SMK. Kalau semua berbasis IT dan daring, nanti skillnya akan kurang, karakternya akan kurang bagus, dan banyak terbukti walaupun gadget-gadget bisa hadir, tapi banyak kekurangan yang luar biasa di pendidikan kita saat pandemi seperti ini. Dan disampaikan oleh Pak Iwan tadi betul, banyak siswa-siswa siluman. Jadi tahu-tahu kelas 2 jarang interaksi, pendidikan karakternya nggak pas karena kita memang dihadapkan pada protokol kesehatan, nggak boleh tatap muka, nggak boleh ketemu langsung dan lain-lain. Dan alhamdulillah Semekta ini kan percontohan tatap muka terbatas. Kusuma Negara juga menerapkan tatap muka terbatas. Nah ini yang bisa kita gunakan untuk mengeliminasi kekurangan di tengah pandemi ini. Jadi pendidikan karakter kita masukkan walaupun nggak maksimal. Praktek-praktek keahlian keterampilan siswa jalan walaupun nggak maksimal. Sehingga bahasanya Pak Nadiem itu ya pendidikan yang kurang tuntas, tidak ada ketuntasan. Yang penting jalan. Koridor pendidikannya jalan, tapi bahasanya tidak mencapai titik ketuntasan. Tapi overall, menurut Profesor, pendidikan pandemi ini di Nganjuk bagaimana? Apakah sudah upaya Oke, jadi di Nganjuk ini karena termasuk kota kecil, tetapi kota transit, maka pandemi pernah menghampiri Nganjuk, pernah zona merah. Tetapi seiring dengan perjalannya pandemi ini sudah mulai ada vaksin 1, 2, masyarakat semakin sadar dengan 5M. Nganjuk ini sudah mulai terbuka untuk pendidikan tatap muka.
Kemarin kita bersinergi dengan Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Nganjuk, dan semua stakeholder yang ada di SMA 1 Nganjuk. Kita bersepakat untuk mengelola pandemi ini di bidang pendidikan untuk lebih baik, dan pada titik akhir ketuntasan akan tercapai. Kemarin kita ada kolaborasi untuk kesepakatan, dan semua langkah pendidikan kita senantiasa berkoordinasi dengan Satgas Covid, walaupun di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, sehingga semua sama-sama menjaga pendidikannya bagus, pandemi berlalu karena kita menerapkan protokol Covid. Ini luar biasa. Sempat cerita yang berbahagia. Saya ketiga, saya kenal beliau itu sudah lama sekali. 30 tahun. 30 tahun ya. Ya. Beliau dulu yang target Prof lupa ya. Ya. Waktu itu Prof jenengan waktu itu masih siswa SM ya, keluarnya Prof ya. Di Gondang, Gondang. Waktu itu Prof udah lupa mungkin. Tapi saya masih ingat. Dan tadi harap lupa gitu ya. Ya. Bahwa kita mengadakan acara pembangunan itu. Bukan kok. Di Nganjuk, di stadion Padang ya. Nah, saya melihat waktu itu seorang anak muda itu pada jaga mumpal itu sehat, semangat ya, dan dia musuh air itu, air ya buat persiapan tanamannya selama pakai itu tadi. Dan saya tanya siapa itu Pak Bosco itu, saya namanya katanya Istimati ya. Nah terus tiba-tiba sekarang 30 tahun kemudian jenengan bisa menjelma ya, jadi seorang yang biasa ini ya, lulusan SMK kejuruan bisa menjelma menjadi seorang guru besar dengan berbagai macam jabatan dan sebagainya. Nanti kita akan kupas. Jadi gimana Pak kisahnya bahwa jenengan bisa semacam membuat menyemangati diri jenengan sehingga bisa menggapai mungkin yang selama ini mungkin yang masih sulit ya dicapai orang ya. Dan Oke, pemirsa yang saya hormati, di hadapan saya ini 30 tahun yang lalu guru saya di SMP Pertanian Negeri Barung Gebang Nganjuk. Ini luar biasa. Kalau Pak Iwan ini backgroundnya adalah teknologi hasil pertanian, kalau saya agronomi waktu itu, tapi dekat karena satu bidang ilmu kajian pertanian. Saya lulus 91, langsung kuliah di Malang, di UMM Malang, yang rektornya Pak Menteri Koordinator Pak Muhajir SDM ini. Waktu itu udah Pak Muhajir, Pak Muhajir waktu itu masih wakil rektor 3. Oh gitu. Wakil rektor 3 4 kali beliau. Oh gitu. Rektor 4 kali. Home base-nya Pak Muhajir itu di UM, tidak di UMM. Oh iya. Jadi UM yang diperbantukan di UMM. Ini luar biasa. Ini menginspirasi saya selama di UMM. Sebelum lulus ada beasiswa Bappenas, saya diterima di UB Malang di Brawijaya. Sehingga praktis 96 lulus, 98 lulus S2. Setelah itu saya langsung S3 di UB Malang. Beasiswa URGE namanya. Ya, beasiswa URGE. Terus di sela-sela S3 itu ada rekrutmen dosen di PNS. Lantas saya ikut tes, akhirnya diterima sebagai dosen negeri di UB itu. Seiring dengan waktu, saya diperbantukan di Uniska Kediri, menjabat sebagai asisten direktur Pasca tahun 2000. Jadi dosen negeri diperbantukan di swasta, di PKK, karena rumah dekat di Nganjuknya. Setelah itu, jabatan lanjutan wakil rektor 1 di Uniska. Jadi 7 tahun asisten direktur, lanjut 4 tahun sebagai wakil rektor 1 bersama rektornya Pak Profesor Mahfud MD. Oh gitu. Nah ini luar biasa. Saya banyak belajar dengan orang-orang hebat. Di SMK-nya ketemu Pak Iwan juga hebat.
Di Malangnya ketemu Pak Muhajir, ternyata hari ini orang hebat. Iya tuh. Terus di Kedirinya ketemu Prof Mahfud, orang hebat. Iya. Waktu itu saya melayani orang-orang itu dan belajar. Bahasa melayani itu belajar sebenarnya, tidak pelayan, tapi belajar. Setelah itu saya menjadi kepala jaminan mutu 2 tahun di Uniska. Habis itu terakhir direktur pasca selama 5 tahun. Nah, ini luar biasa. Sehingga praktis kurang lebih 25 tahun di jabatan strategis itu. Lantas saya berpikir, saya sudah kemana-mana, termasuk visit profesor di waktu kuliah. Sandwich saya itu di Australia, sama di Bangladesh sandwich. Karena penelitian saya terkait dengan KENAP. Pusat KENAP itu International Youth Organisasi itu di Bangladesh. KENAP itu saat bahan serat. Oke. Terus visit profesor saya di University Tara Malaysia, di International Islamic University Malaysia, di University Putra Malaysia, di University Selangor Malaysia, di Kasim Bandit University Thailand, di Chulalongkorn University Thailand, terus Los Banos di Filipina. Kalau di Bangladesh bolak-balik karena terkait dengan riset-riset itu. Lantas saya berpikir, saya harus bisa menghadirkan sesuatu di kampung saya. Kampung saya itu yang Nganjuk. Saya kecil dibesarkan di Nganjuk. Setelah saya kemana-mana, saya ingin berbakti untuk masyarakat sekitar di Nganjuk. Sehingga tahun 2010 saya mulai merintis pendidikan di Nganjuk, khususnya Kertosono. Tahun 2015 saya mendirikan SMK Kusuma Negara. Kenapa kok tidak harus perguruan tinggi dulu? Karena saya masih terikat moral dengan Uniska yang itu membesarkan saya. Kalau saya bikin kampus nanti jadi pesaing. Nah, makanya yang namanya mengemban pendidikan tidak harus kampus. Bikin pondok pun boleh, playgroup boleh. Yang penting bisa berbakti untuk masyarakat di bidang pendidikan. Dan alhamdulillah setelah 2015 Kusuma Negara berdiri, terus saya diminta Bupati untuk jadi Dewan Pendidikan 2016 sampai sekarang. Dan obsesi saya hanya singkat. Bagaimana sih masyarakat Nganjuk, Kertosono bisa melanjutkan pendidikan dengan biaya terjangkau, tetapi ada luar biasa kepuasan dan harga diri untuk masuk di SMK Kusuma Negara. Nah ini, dan ini tahun 2020 saya mulai merintis untuk pusat unggulan. Jadi improvisasi pemerintah di bidang pendidikan SMK ini dimulai dari UPJ, unit produksi, dimulai dengan teaching factory, menghadirkan industri di dalam sekolah, terus vokasi dan lain-lain. Pada titik akhir ini, bagaimana Bu Kofifa mencanangkan, saya ingin satu sekolah itu punya satu keunggulan, makanya ada pusat keunggulan. Nah harapannya termasuk Semekta yang luar biasa ini, ada berapa prodi Pak Iwan? 6 prodi nanti harus punya 6 produk unggulan. Dan saya lihat sudah, yang jurusan pengelasan sudah mengembangkan produk. Nah ini pusat keunggulan apa? Bikin mebel, bikin macam-macam yang berbahan baku besi. Nah di Kusuma Negara saya siapkan lahan 1 hektar di Baron itu nanti untuk 5 keunggulan. Ada Kusuma Hotel and Travel, ada Kusuma Restoran, ada Rumah Coklat, ada Kusuma Agrupa, dan yang termasuk klinik dan lain-lain. Itu Pak Iwan. Nah ini yang mau saya tanyakan Prof. Gini Prof ya, jadi sobat-sobat sekalian, kalau sobat-sobat melewati dari Kertosono ke Nganjuk atau Nganjuk ke Kertosono, maka kan di sebuah desa pintar ya, ada sebuah bangunan yang luar biasa, jual tinggi, yaitu nampak sekali, gas sekali itu, jadi sangat luar biasa emang. Nah ini Prof, ini banyak orang-orang bertanya ya, seorang profesor doktor Sumarji biasa ngurusi pendidikan tinggi
S3, S2, S1, kok tiba-tiba kok ngelola SMK dan misalnya udah top ya, mungkin di Indonesia mungkin ya jarang-jarang ya, jarang-jarang ada sebuah SMK atau SMA mungkin dengan masalah seorang profesor itu, Prof ini kok Prof, jadi kok bisa turun, bukan turun ya enggak ya, maksudnya kok level yang di mana biasa ya. Pemirsa yang saya hormati, jadi yang namanya mengabdi untuk pendidikan, tidak pandang itu profesor, tidak pandang itu sarjana S1, S2, atau S3. Yang penting bagaimana kita bisa merubah nasib sebuah kaum lewat pendidikan. Dan banyak ditanya teman-teman kepala sekolah, provinsi, Prof kok mau-maunya, sudah jadi wakil rektor dan macam-macam di kampus, kok mengelola SMK yang sedemikian kompleks. Bahasa saya hanya sedikit. Kalau kiai haji nggak punya pondok itu ya belum kiai. Kalau profesor belum memiliki sebuah pendidikan yang bagus, bermanfaat untuk masyarakat ya belum profesor. Dia hanya mungkin profesor menara gading di kampus. Nanti setelah pensiun, ya mungkin hanya berkebun 1 hektar. Yang senang hanya keluarganya saja. Nah, saya mulai ini yang senang biar masyarakat Nganjuk, keluarga saya, dan pada titik akhir akan jadi sejahtera. Amalan jariah, Prof ya? Ya, harus diniati Pak Iwan. Walaupun pada skala tertentu ada profitnya, tapi bahasa kita tetap harus ada kejuangan dan amal jariah. Termasuk masjid di sana, masjid Profesor Sumarji. Luar biasa itu. Termasuk klinik yang di barat ya, klinik Profesor Dr. Sumarji. Dan masyarakat kaget, Profesor Dr. Sumarji SPMP, dikiranya saya dokter. Oh gitu. Padahal enggak. Nah, ini Pak Iwan luar biasa. Tapi gini Prof ya. Jadi kalau boleh saya bicara mungkin Prof ya. Ini jenengan itu kan kuat olehannya, kuat relasinya. Bahkan mungkin banyak teman-teman dulu mungkin mantan jenengan mungkin saya jadi banyak pejabat mungkin ya. Sehingga saya lihat emang baru dibuka tahun 2015 ya. Tahun sekarang 2021 itu sudah sebegitu besarnya majunya, baik jumlah siswanya juga kondisi secara fisik itu jadi apa sehingga bisa kencang lari kayak dari sini rasa inspire ya mungkin ya kayak seperti baik aja itu mungkin ya di sana waktu 5 tahun bisa. Pemirsa yang saya hormati, jadi SMK Kusuma Negara ini berdiri 2015. Waktu itu gedung masih lantai 1. Total bangunan 1.300 meter. Di masing-masing lantai itu ada 18 kelas. Sehingga kalau 18 kali 4 itu sekitar 72 kelas. Dikurangi untuk ruang pimpinan, ruang guru, TU, laboratorium, dan lain-lain, maka daya tampung di SMK Kusuma Negara saya hitung itu sekitar 1.200 siswa. 1.200 siswa, sehingga perkiraan perencanaan maksimal 400 siswa baru. Yang kemarin biasanya penerimaan kita karena ruangan belum memungkinkan itu 200. Terus 2020 karena tambah prodi 2, pariwisata, perhotelan, restoran dan buka, serta agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura, siswanya 460. Itu 460. Itu mengalahkan negeri ya. Kalau negeri itu memang ada batasan, ada batasan pemerintah dalam rangka melindungi swasta juga. Nah, yang swasta ini ke depan saya juga akan berbagi dengan swasta yang lain di sekitar kami. Nah itu Prof. Ini karena fungsi kami sebagai Dewan Pendidikan juga harus melindungi. Tidak boleh asal ada kesempatan diterima semua enggak. Nah terbukti kemarin yang 60 siswa itu saya berikan ke Alpata. Oh gitu. Alpata, SMK Alpata Kertosono, yang kepalanya Pak Jono. Iya betul. Jadi Pak Jono itu mengirim 2 TU-nya di Kusuma untuk mengarahkan siswanya diaster ke Alpata.
Nah, ini berbagi. Termasuk juga kami belajar dari Semekta. Jadi untuk mengenalkan Kusuma saat Semekta ada pengumuman penerimaan, kami masang banner di Semekta. Dan Semekta juga nggak merasa kami rugikan, malah seneng. Yang nggak tertampung di Semekta, diaspal ke Kusuma. Yang kelebihan Kusuma, diaspal ke Almata. Nih, selamat pagi Pak Jono. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa kolaborasi lagi. Karena tetangga terdekat ini yang baik sekali. Tapi kan tidak hanya Pak Jono Pak yang punya. Kebetulan yang kemarin yang minta itu Pak Jono. Oh gitu ya. Jadi kita kan minta, ada permintaan kan lebih proaktif ya, karena minta. Terus Pak, pegawainya disuruh ngetek di Kusuma aja, nanti langsung diarahkan. Ini luar biasa. Jadi kita besar, nggak merasa mengecilkan yang lain Pak Iwan. Sehingga yang kecil pun menganggap Kusuma besar karena memang kemampuannya, bukan pesaingnya. Tapi emang sekarang memang nyatanya memang kan di Sultan banyak yang agak justru ya. Tapi begini Prof, yang saya lihat emang Kusuma ini belum bisa seperti kalian. Semua bengkel-bengkel motor yang ada di sekitar Nganjuk ini banyak sekali namanya dan terus hubungan jasa dengan ada juga pelang usaha negara ya. Tiap bengkel banyak sekali ini berarti jaringan luar biasa. Gimana jaringan bisa mengikuti ya? Masyarakat juga ke usaha ya, atau ke mana partisipasi usaha mungkin bekerjasama dengan usaha negara ini luar biasa. Ini ya kadang-kadang dengan berpikirnya tuh dia langsung pokoknya yang penting bagaimana usaha negara itu ada di hati masyarakat, di hati rakyat, di hati masyarakat. Nah itu ya, dan hebat Bang. Mungkin Bang. Kemudian mungkin terkait Yamaha dulu Pak Iman. Oke. Jadi gini, teknik dan bisnis sepeda motor itu menjadi ikon unggulan di SMK Kusuma Negara, salah satu. Nah, semenjak berdiri kami sudah penjajakan kerjasama dengan Yamaha Motor Indonesia Manufacturing yang ada di Madiun. Sehingga saya harus membuatkan bengkel 3S, sales, servis, spare part, dan harus menggandeng dealer terdekat. Jika kami kolaborasi dengan DBS Madiun, dealer terdekatnya Armada Putra Mandiri di Nganjuk atau sana ada, akhirnya terwujudlah bengkel 3S, showroom 3S di Kusuma, menjual motor-motor baru, servis sama spare part. Dan alhamdulillah tahun ini akreditasinya di A. Jadi bukan akreditasi ban PT ya, tapi akreditasi Budi luar biasa ya. Yang membuat itu. Dan dibantu lebih dari 9 sepeda. Jadi yang berupa cutting, jadi prototip cutting motor yang dibelah itu mahal. Karena pembelajaran untuk proses engineering itu bisa dipantau anak dan bisa dilihat karena bagaikan tubuh manusia yang dipecah itu. Nah ini. Terus NMAX dapat 2, terus yang besar Yamaha itu 250 cc 1, terus yang kecil-kecil kayak Airab dan lain-lain total 9. Itu dari Judi. Dan alhamdulillah tahun 2020 kita dapat bantuan 450 juga Yamaha dari Provinsi Jawa Timur. Sehingga praktis peralatan Yamaha ini sudah turah dan lengkap. Jadi sudah lebih-lebih Pak. Kayak cukit ban 3, porlink untuk servis naik itu ada 6. Sehingga ke depan nanti sebagian akan saya pindah ke Barun. Namanya nanti Geraha Yamaha. Jadi Geraha Yamaha itu motor-motor mulai anak-anak belajar motor yang CC 50 sampai motor-motor besar produk Yamaha itu nanti dipajang di situ. Ada edukasi. Nah itu. Oke, luar biasa. Luar biasa. Kalau kerjasama di kampung, bengkel-bengkel kampung kecil itu bagian dari CSR kami Pak. Oh gitu. Jadi bengkel kampung, bengkel nggak resmi, dia nggak bisa beli yang namanya data logger. Jadi alat untuk motor-motor matic, motor-motor yang baru ini kalau rusak itu nggak perlu dibongkari dulu, cukup
tes dengan alat yang namanya data logger itu. Oh ternyata hanya pelampungnya ini yang harus dibersihkan. Sehingga kami hadir. Sehingga saat bengkel kampung itu kesulitan, kami ditelepon, kami akhirnya keliling untuk membawa alat itu. Dan setelah saya cek yang rusak, misalnya filternya, ya kami terus pulang ke sekolah. Dia yang meneruskan perbaikan ke customer masyarakat, yang terima jasa servisnya ya bengkel kampung. Dan itu senangnya bukan main. Dan kita menyiapkan satu armada mobil keliling itu. Iya. Lengkap ya. Ini kayak apa nih, Bro? Sekarang total berapa jurusan, Bro? Jurusannya? Kombinya berapa jurusan? Jurusannya ada 5. Ya. Teknik dan bisnis sepeda motor, multimedia komputer dan informatika, terus bisnis daring dan pemasaran, pariwisata, perhotelan, kuliner dan buka, serta agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Kalau agribisnis kan ilmunya biar terkenal ya, Pak? Ya, jadi bahasa saya begini. Saya itu orang pertanian. Lantas kok di SMK Kusuma Negara nggak ada pertanian, sehingga kurang greget. Dan pemerintah hari ini program-program kemandirian, pemberdayaan itu banyak di aspek agribisnis, termasuk di Pak Iwan ini agribisnis perikanan air tawar dan lain-lain ini. Dan ini saya gunakan nanti di pusat unggulannya Kusuma Agropark, Pak Iwan. Iya. Kapan, Bro? Di Langsing. Ya, nanti kira-kira setengah tahun lagi. Jadi di situ nanti ada edukasi mulai anak-anak SD, SMP itu bagaimana bertanam yang bagus, tanam padi pakai mesin, manual dan macam-macam. Itu area berapa hektar, Bro? Berapa luas? Nanti marketnya 1 hektar. Oh gitu. Sekarang baru setengah. Oh gitu. Dekatnya SPBU itu, Bro, ya? Di timurnya SPBU baru. Yang ada dibangun ada gabungan biasa. Ya, Bro. Oke, Prof, sekarang selamat ya buat Kusuma Negara ini luar biasa ini. Ya, luar biasa. Sekarang kita ke masalah ini, Prof, masalah agak pribadi ya. Saya dulu pernah ke Saketret ya. Terus saya mampir sebentar dengan teman saya itu ketemu Prof. Prof sudah nggak ada, ketemu dengan Ibu. Ya. Itu kita ngobrol banyak. Nggak terasa 1 jam lebih, Prof. Ya. Dan saya lihat dia luar biasa sekali. Apa, Prof, arti seorang istri, seorang keluarga bagi Prof Marty? Apa? Jadi keluarga itu yang utama, walaupun profesi sebagai pendidik juga utama. Karena yang namanya hati, yang namanya ketentraman itu berangkat dari keluarga. Apa artinya kita hebat, tapi saat pulang itu nggak tentrem. Ada itu beberapa fenomena pejabat, teman seperti itu. Lantas saya ingin mengkolaborasi bagaimana keluarga ini menjadi tumpuan utama sebagai spirit, sebagai motivator saya untuk berkarir. Makanya alhamdulillah saya punya istri Binti Amirin SPD, pendidik juga. Pendidik juga, dan dia mau mengorbankan karirnya sebagai guru. Waktu saya sedang puncak-puncaknya karir di mana-mana, dia nggak ngalah, tidak ngajar tapi mendidik anak. Betul. Ya, terus nanti setelah anak-anak dewasa nanti saya buatkan sekolah. Dan terbukti alhamdulillah dia sekarang bisa mengembangkan ilmunya pendidikan di SMK Kusuma Negara sebagai ketua yayasan. Kalau bicara anak, kebetulan saya dikaruniai 2 orang anak, Pak Iwan. Putri semua. Yang satu ini sudah mau lulus dokter gigi. Alhamdulillah dokter gigi. Terus yang kedua ini mau masuk SMA. Mau masuk SMA. Dan yang namanya anak ini harus dimotivasi, dikasih pemahaman, ke depan kamu harus bisa berbuat untuk bangsa dan negara. Tidak harus jadi orang hebat, tapi bisa berbuat untuk sesama. Dan yang pertama ini nanti ya biar buka klinik di Baron. Sudah saya siapkan dengan konsep bagaimana
pasien-pasien yang datang itu bisa terlayani dengan biaya murah. Seperti SMK Kusuma Negara ini. Buku bener ngasih BUPP, biasanya anak-anak itu bayar 2 juta per tahun. Sekarang cukup 1 juta. Karena yang 1 juta sudah di-cover oleh Bukoviva. Nah, ini konsep kami. Sehingga anak pertama ini karena pendidikannya juga murah, jalur prestasi, dia saya pahamkan, kamu besok kalau toh ada pasien yang sekiranya nggak punya uang ya harus dilayani. Uang obat itu murah. Di Indonesia obat itu paling murah di dunia. Cuma jasa profesi layanan itu yang mahal. Obat itu murah, tapi kalau yang memberi resep itu dokter spesialis, jadinya mahal. Nah ini Pak Iwan, konsep kami itu bisa berbagi, berbuat untuk sesama. Kalau yang tadi yang satu adalah calon peneliti ya, sama udah punya klinik ya di rumah. Harapan saya nanti yang kedua ini bisa meneruskan pengelolaan di SMK, SMK Kusuma Negara. Sehingga bagaimana sih generasi 1 nanti akan dilanjutkan generasi 2 akan lebih bagus. Karena tinggal mengembangkan. Kalau generasi 1 kan masih babat talas ini luar biasa. Ya Prof. Prof, begini Prof, mungkin jenengan kan sebagai juga guru besar ya, yang masih aktif Prof, ya. Masih aktif juga sebagai kepala sekolah SMK Kusuma Negara begitu banyak kegiatan sebagai kegiatan yang luar biasa, juga sebagai keluarga juga sering pasti ini penjarahan ya. Ini bagaimana jenengan bisa memanage waktu sehingga bisa jalan semua? Ya. Jadi yang namanya pekerjaan itu harus dikelola dan dimanajemeni, dari termanajemen. Nah, pengelolaan di SMK Kusuma Negara itu sudah online. Saya punya 3 wakil kepala sekolah yang luar biasa hebat. Saya punya 5 kaprodi yang luar biasa hebat. Dengan konsep kamu akan jabat selamanya sampai pensiun, sambil melihat kinerja. Walaupun SK-nya itu 4 tahun sekali, sehingga dia luar biasa untuk mengelola dan merasa memiliki, Pak. Jadi kata kuncinya biar semua itu jalan harus ada manajemen yang bagus. Tidak boleh manajemen tukang cukur. Jadi kita yang mencukur, kita yang menerima uang, kita yang ngasah guntingnya, ya gunting, termasuk kita yang nyapu, nggak boleh. Jadi harus memang pola manajemen diterapkan, walaupun belum besar, tapi semua harus termanajemen, termasuk agribisnis yang di rumah. Yang di rumah ada penggilingan padi, ada tebu, ada tanaman pangan. Jadi kata kuncinya ya menerapkan manajemen akun. Walaupun belum manajemen modern terbuka PGK. Iya, Prof. Ini kan saya lihat ini Prof sudah mencapai puncak lah ya, punya karir, udah peluang tertinggi ya, pendidikan tertinggi. Tapi terjadi kan, saya masih muda ya, masih muda ya. Lalu tapi saya umur dulu ya, Prof. Pensiun dengan SK baru 75. 75 luar biasa. Berarti masih panjang, Prof. Jadi usia sekarang Pak Iwan itu 50 tahun per 15 April barusan. Ya, 80 tahun Prof ya. Dan waktu saya ke jenengan 30 tahun lebih itu usia 19-an. Usia 16 sampai 19 itu saya di sekolah jenengan SMP Pertanian Negeri Nganjuk kemarin. Artinya jenengan masih ada kesempatan 25 tahun lagi, Bro. Betul. Ya, berabad lagi. Dan guru besar saya sudah 12 tahun. Dia 13 tahun. Usia 38 waktu itu. 37 38. Muda, Prof ya. Guru besar termuda. Setelah itu Profesor Irani itu 36. Setelah itu Profesor Herman Sak yang staf ahlinya Pak SBY, sekarang Rektor Paramadina itu 34. Ini orang-orang hebat setelah saya itu. Luar biasa Prof ya. Karena aturan dan boleh lompat, boleh macam-macam. Tapi mungkin mereka masih punya mimpi besar di depannya. Jadi oke.
sekolah udah punya. Nanti yang punya teknopark atau yang punya, itu ya model semacam suatu bulan ini pasti ada kan yang harapan depannya ya harapan ke depan tetap berpikir untuk pendidikan di Indonesia, di Jawa Timur, di Mandiri. Itu satu kata kunci. Terus harapan mimpi ke depan bagaimana dengan sisa karir formal 25 tahun ini saya bisa melampaui itu, bisa mencapai itu dengan syarat jaga hati, jaga kesehatan. Jaga hati itu ya harus membuang sifat negatif, dengki, iri, serai, itu harus. Jadi kita tetap berprasangka buruk terhadap semua orang, sehingga itu akan menjaga umur panjang kalau Allah meridhoi. Ini permintaan. Terus kesehatan itu wajib, karena di usia 50 ini kan sudah mulai ada pernik-pernik kesehatan, entah asam urat, apa. Nah, ini harus kita bisa mengontrol, Pak. Termasuk menjaga hubungan silaturahmi. Dengan panjenengan hari ini itu kan silaturahmi tambah umur. Ini luar biasa. Gini, sahabat sekalian, salah satu yang saya tahu persis dari Pak Prof ini adalah sifat yang tawadu pada gurunya. Dan ini sangat-sangat saya rasakan. Sangat besar ya. Itu yang membuat profesor mungkin ilmunya menjadi berkah. Nah ini Prof. Jadi kan dari SMK ya. Dulu SMK kan masih Arab level 2 lah dulu ya. Dia bisa mengupgrade dirinya sehingga bisa melampaui sampai ke jenjang profesor dan sebagainya. Ya Pak, mungkin ada semacam nasihat mungkin bagi siswa kami mungkin siswa SMK secara umum ya, sehingga mereka harus bisa kita bilang bisa bermimpi ke depan, mimpi yang tinggi ya. Pemirsa yang saya hormati, jadi yang namanya guru itu bagi kami tetap sentra learning yang luar biasa. Jadi sumber pembelajaran utama itu guru, walaupun yang lain-lain sekarang masuk, termasuk Google dan lain-lain. Sehingga sosok guru ini harus jadi panutan, digugulan ditiru. Ing arsa sing tulodo, ing madya mengarsa tuburi handayani. Ini. Nah, kami di SMK Gudang 1 sekarang, dulu SMP Pertanian Gudang Nganjuk. Saya banyak berkiblat pada guru-guru profesional di situ. Pemahamnya begini, SMP Pertanian Gudang Nganjuk itu hanya 2 sekolah negeri di Jawa Timur waktu itu. Gurunya banyak dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan macam-macam. Yang kata kuncinya guru karir, sehingga tingkat profesionalismenya terjaga dan PNS semua. Kalau tambah ada PNS 1-2 tempo hari. Maka saya terobsesi itu. Nah, sesuai petuah orang tua, ilmu akan masuk ke siswa manakala guru itu ikhlas, sehingga ilmunya barokah. Untuk mencapai keikhlasan sosok guru, ilmu yang diberikan pada siswa, maka kita harus tawadu, kita harus manut. Nggak mungkin guru itu nyelomprong nih, siswa itu nggak mungkin. Guru malah angkat topi hebat, manakala siswanya itu lebih hebat. Kalau guru melihat siswanya di perempatan jalan ngamen, itu malah ngelus dodo, sedih. Ya, karena dianggap tidak berhasil. Nah ini. Lantas penerapan kami di SMK Kusuma Negara, kalau kita lihat 2015, sekarang 2021, siswanya hampir 1000. Siswanya hampir 1000. Maka konsep kami lebih simpel lagi, bahwa peserta didik itu kita anggap sebagai anak. Usia saya 50, rata-rata guru usianya 45, terus anak-anak siswa itu baru usia 17. Sehingga konsepnya ya kalau laki itu dipanggil anak-anakku sing ganteng. Walaupun kurang ganteng. Ya kan apa harus itu yang ganteng jenakal. Yang cewek ya ngono, juga begitu. Cahayu, wong PKB itu anak-anakku. Walaupun hubungannya guru dengan siswa, dengan bicara cah ganteng, cahayu, kowe anakku, kamu anak-anak saya. Ada sambung rasa. Ada sambung rasa yang luar biasa. Sehingga anak-anak itu di SMK Kusuma Negara sekarang kutuk-kutuk.
Kudu-kudu itu manut-manut. Nah, awal-awal dulu kan memang sekolah baru, buangan dari mana-mana. Ya, heboh. Setelah saya sentuh sendiri dengan konsep hati, akhirnya luar biasa Pak. Sekarang tawaduknya ya akan saya toto kayak waktu saya belajar di SMK SMP Pertanian Negeri Nganjuk yang dulu saya jenengan. Nah itu. Seperti biasa Pak. Jadi begitu saudara saudara sekalian, ini kita sudah bincang-bincang cukup panjang Prof ya tentang jenengan, dan masih ada banyak banyak sekali saya mungkin dulu mantan guru mungkin ya, tapi saya banyak belajar di jenengan karena jenengan bagi saya semacam role model ya, gimana salah satu siswa kejuruan yang bisa berhasil menggapai pasanya ya, yang tadinya nothing is something, yang tadinya nobody is somebody. Ini luar biasa Prof. Dan saya bangga, saya bangga. Saya sering bicara ke teman-teman, ke Pak juga ke siswa kami, itu loh Pak Semaji itu dulu mantan jadi urusan SMP pertanian. Itu kami tadi saya mengajar, tapi kita sering berdiskusi dan bicara waktu itu. Nah, terima kasih Pak Profesor Semaji dan tentang jenengan ke spektakel ke sini. Semoga apa yang didengar sampaikan kita bahas bersama jadi amal jariah kita semua, motivasi bagi siswa kita, masyarakat, bahwa harus bermimpi lah ya. Jangan cukup puas dengan hanya SMP atau SMK atau S1, kalau bisa S2, S3, kurang 3 ya. Karena apa tidak akan merubah sesuatu kalau kita berubah diri sendiri. Itu mungkin demikian saudara spektator sekalian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang pas atau tepat, dan sekali lagi tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID segera berakhir dan kita kembali ke usia normal. Demikian Pak, terima kasih. Sama-sama dan mohon maaf. Selamat menjalankan puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.